Dahulu kala di pegunungan utara Jepang terdapat sebuah desa bernama Hinoyama yang pernah makmur dan hangat. Namun suatu hari matahari seperti enggan muncul. Salju turun tanpa henti, ladang membeku dan binatang hutan menghilang. Penduduk menyebutnya Fuyu no Noroi, kutukan musim dingin. Orang-orang mulai putus asa dan anak-anak berhenti tertawa. Tapi di tengah penderitaan itu seorang gadis muda bernama Sanae yang tinggal bersama kakeknya mendengar legenda kuno tentang makhluk penjaga kehangatan. Seekor panda api yang hanya muncul pada saat dunia hampir kehilangan harapan. Sanae bertanya pada kakeknya Obaji, seorang penjaga api desa terakhir, dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia berkata dengan suara serak, "Dulu panda api turun dari langit ketika dunia diliputi kegelapan. Ia bukan panda biasa. Tubuhnya seperti bara yang hidup dan matanya membara seperti obor dewa. Namun ia hanya muncul jika seseorang berani berjalan sendirian ke puncak Gunung Hino dan mempersembahkan api terakhir yang tersisa." Sanae memandang lilin kecil yang disimpan dalam lentera rumah mereka, satu-satunya api yang belum padam. Sanae mengenakan mantel wol tebal yang melindunginya dari dinginnya udara, sementara lentera pusaka yang berkilau di tangannya menerangi jalan setapak bersalju. Di tengah perjalanan angin menderu dan salju menutupi jejaknya menciptakan suasana yang semakin misterius dan menakutkan. Suara-suara bisikan muncul dari pepohonan seolah membujuknya untuk menyerah dalam perjalanan yang melelahkan ini. Tapi lentera kecil di tangannya terus menyala, meski nyaris padam memberikan harapan di tengah kegelapan. Saat ia hampir pingsan, sebuah sinar hangat muncul dari balik kabut menarik perhatiannya dan memberikan semangat baru. Dari dalam cahaya muncul seekor makhluk luar biasa, seekor panda besar yang bersinar merah oranye seperti terbuat dari arang dan nyala lilin. "Namaku Hinokami," kata panda api dengan suara dalam. "Mengapa kau mencariku?" Sanae menunduk hormat. Desaku membeku. Orang-orang kehilangan harapan. Aku ingin menghidupkan kembali kehangatan dan tawa. Hinokami menatapnya lama lalu berkata, "Kau tidak mencari api untuk dirimu sendiri tapi untuk semua. Maka dengarkan syaratku. Pertama, kau harus berani menghadapi kegelapan yang ada di dalam dirimu." Hinokami berkata bahwa untuk membangkitkan kembali api kehidupan Sanae, harus melepaskan lentera terakhir itu dan membiarkannya padam sepenuhnya. Jika niatmu murni, api itu akan lahir kembali dari kehampaan. Tapi jika kau takut, maka tidak akan ada yang terjadi. Dengan tangan gemetar Sanae menaruh lentera ke tanah. Api kecil itu mengecil, lalu padam. Seketika kegelapan total meliputi puncak gunung. Sanae bangun di kaki gunung di tangannya. Sebuah batu merah menyala, hadiah dari Hinokami. Ia segera kembali ke desa dan batu itu diletakkan di tengah altar tua. Saat batu itu menyentuh tanah, api hangat menyembur ke udara. Salju mulai mencair, matahari muncul dan suara burung kembali terdengar. Anak-anak tertawa, orang-orang berpelukan dan lentera-lentera tua kembali menyala. Penduduk menyebut peristiwa itu sebagai kelahiran kembali musim semi. Tapi hanya Sanae yang tahu itu semua berkat panda api. Dengan hati yang penuh harapan, Sanae berjanji untuk menjaga kekuatan batu itu selamanya. Tahun-tahun berlalu dan Sanae tumbuh dewasa menjadi penjaga api baru yang mengajarkan kepada anak-anak legenda panda api. Di malam hari kadang-kadang cahaya merah muncul di balik gunung, menyerupai pembakar yang suci dan misterius. Beberapa percaya itu hanya cahaya dari awan, tetapi bagi yang percaya itu adalah tanda dari Hinokami si panda api. Hinokami si panda api yang terus menjaga dunia dari dingin dan keputusasaan menjadi simbol harapan bagi generasi baru. Dan legenda itu cerita-cerita yang dipenuhi keberanian dan pengorbanan terus hidup sampai hari ini.